Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Zakaryano dari jurusan Sosiologi Universitas Jember, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana mulai dari sejarahnya. Jadi sejarah bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan buktinya telah terjadi karena ada catatan dalam kitab suci. Adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat, adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya, serta adanya istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pagebluk, bala, dan istilah lain dalam bahasa lokal. Jadi bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, mulai manusia ada di bumi hingga saat ini. Dan bukti bencana telah terjadi karena ada catatan dalam kitab suci seperti contoh kisah Nabi Nuh yang dilanda bencana banjir dan kisah-kisah yang ada di kitab suci lainnya. Nah, contoh kejadian bencana dalam teks Al-Quran yaitu bencana banjir bandang di zaman Nabi Nuh, bencana gunung meletus di zaman Nabi Lut, bencana kelaparan di zaman Nabi Yusuf, bencana hama di zaman Nabi Musa. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya bencana. Mulai manusia itu berada di bumi hingga saat ini mereka akan selalu terikat dengan bencana. Nah, mitos dan cerita rakyat tentang bencana di masyarakat, Mong, sebuah kisah tentang tsunami, kemudian mitos ular di bawah bumi, mitos kemarahan penunggu hutan, mitos kemarahan penunggu gunung. Yang biasa sering kita dengar itu mitos kemerahan penunggu gunung. Jadi ada beberapa gunung di daerah tertentu itu memiliki suatu kepercayaan atau memiliki mitos bahwasanya eh, dalam mendaki gunung itu mereka harus dilarang melakukan beberapa hal tertentu atau yang bisa disebut dengan pantangan. Seperti contoh di Gunung Semeru, jadi setiap pendaki yang naik ke atas itu memiliki pantangan dilarang membuang sampah sampai 3 kali. Kalau mereka melanggar, pasti mereka itu akan entah itu hilang diculik penghuni gunung, penunggu gunung yang ada di sana, mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang, atau enggak waktu turun dia akan mengalami suatu kesialan. Terus istilah lain untuk menyebut bencana yaitu pagebluk. Nah, penggunaan istilah pagebluk ini seringkali digunakan oleh orang Jawa dalam menghadapi situasi tertentu atau istilah kerennya yaitu pandemi. Kedua, bala, wabah, azab, ujian atau cobaan, musibah, berkah, dan lain-lain. Nah, bencana sebagai fenomena sosial. Jadi gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan, dan juga korban jiwa serta harta benda. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat serta segala infrastrukturnya, serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Jadi, setiap gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia. Jadi setiap fenomena-fenomena alam yang pernah terjadi, entah itu banjir, hujan, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, dan lain sebagainya, apabila tidak bersentuhan dengan kehidupan manusia atau
tidak memiliki dampak apapun kepada kehidupan manusia, maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Tapi hal tersebut akan disebut sebagai fenomena alam biasa. Terus gejala alam yang menerjang kehidupan manusia seperti pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kendaraan umum, sehingga menyulitkan mobilitas penduduk, merusak lahan pertanian penduduk yang mana lahan tersebut merupakan tempat penduduk mencari penghidupan, menghasilkan kawasan industri yang di dalamnya banyak buruh menggantungkan kehidupan ekonomi mereka untuk membiayai kehidupan keluarganya. Rusaknya lapangan pekerjaan penduduk sehingga menyebabkan penduduk menjadi pengangguran, merupakan gedung-gedung pemerintahan sehingga menyebabkan penduduk kesulitan untuk mengurus keperluannya. Hancurnya pasar tempat masyarakat mencari kebutuhan makan sehari-hari, dan tempat para pedagang, para petani, para nelayan menjajakan hasil panennya. Gejala alam juga menyebabkan binatang ternak sebagai investasi warga menjadi mati. Selain itu juga mengambil kegiatan belajar mengajar karena rusaknya gedung-gedung pendidikan dan juga gedung trauma bagi orang-orang tua. Sehingga mereka tidak berani melepas anak-anaknya untuk ke sekolah. Jadi gejala alam yang menerjang kehidupan manusia itu biasanya meliputi atau membuat dampak atau pengaruh kepada 5 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial, kesehatan, serta trauma masyarakat. Tidak bisa dipungkiri memang bahwasanya bencana alam yang terjadi itu biasanya tidak bisa diprediksi secara tiba-tiba. Tapi pada era sekarang, seiring kecanggihan teknologi, bencana-bencana tersebut sudah mulai bisa diprediksi sejak dini dan dilakukan pencegahan sejak dini. Berkat perkembangan teknologi yang ada, korban dari bencana alam itu bisa terminimalisir sebaik mungkin. Ritual yang diciptakan masyarakat terkait bencana, sedekah bumi, ruatan, bukit laut, sesajen, ritual yat kesehatan. Jadi banyak sekali ritual yang diciptakan masyarakat yang berkaitan tentang bencana. Jadi masyarakat menciptakan ritual tertentu itu memiliki tujuan agar terhindar dari bencana. Kalau dalam orang Jawa itu pasti ada istilah yang namanya selamatan Jumat Manis. Artinya mereka nanti ritualnya itu mereka menaruh bubur atau dalam istilah Jawanya yaitu jenang, bubur dalam 4 warna, tambah dengan bunga yang biasa dibawa untuk ziarah ke makam atau ziarah ke orang mati, dan kemudian itu ditaruh di tiap persimpangan jalan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar jalan tersebut terhindar dari kecelakaan. Ada lagi ritual yang sering kali dilakukan oleh masyarakat, yaitu petik laut. Jadi petik laut itu pasti dilakukan oleh masyarakat setiap bulan Muharram atau bulan Suro dalam kalender agama Islam. Jadi petik laut ini bisa dikatakan sebagai apa namanya, kayak semacam istilah tasyakuran dari hasil laut. Nah, untuk model ritualnya itu biasanya para nelayan akan berkumpul di sekitar pesisir pantai, membacakan doa, ritual biasanya membaca doa tahlil bagi yang beragama Islam, tapi ada juga yang membaca semacam
Jawa, ya entah itu mantra atau bukan. Nah, setelah mereka membacakan sesuatu, membacakan doa tersebut, kemudian mereka pergi ke tengah laut membawa kapal kecil yang di atasnya itu ada, biasanya terdapat kepala banteng, dan di dalam kepala bantengnya itu berisi perhiasan emas, kemudian ada kelapa, kelapa, beras, sama uang receh. Biasanya itu yang seringkali ada di ritual petik laut. Nah, kemudian setelah barang-barang barang-barang yang dikumpulkan dalam perahu kecil, jadi masyarakat itu membuat semacam miniatur kapal atau perahu sebagai tempat dari barang-barang yang akan diberikan kepada penunggu laut. Nah, kemudian perahu ini akan dihanyutkan di tengah laut. Jadi tujuannya biar apa? Biar penunggu laut itu, pemilik laut itu, kalau di daerah Jawa itu penunggu yang paling terkenal di lautan itu yaitu Nyi Roro Kidul. Jadi biar Nyi Roro Kidul itu istilahnya memberikan izin kepada manusia untuk menangkap hasil laut atau memanfaatkan hasil laut. Dan juga biar terhindar dari mara bahaya yang ada di laut. Jadi itu tujuan dari petik laut. Terus sesajen, jadi sesajen ini seringkali dilakukan oleh masyarakat, lebih khusus masyarakat desa, karena mereka masih sangat kuat dalam menjaga budaya nenek moyang atau leluhur mereka. Nah, kalau di daerah di suku Jawa, jadi sajen ini biasa dilakukan waktu setelah panen, setelah panen hasil pertanian atau hasil sawah. Jadi mereka akan memberikan sesajen di setiap pojok ladang sawah yang mereka miliki, tujuannya agar panen yang mereka dapatkan itu diberkahi oleh penunggu atau oleh sesuatu yang mereka percayai yang ada di sekitar lahan pertanian mereka. Yang kedua, tujuannya adalah agar setelah panen dan waktu tandur, waktu musim penanaman penanaman lahan, entah itu ditanami oleh padi, jagung, nah intinya tentang apa, tumbuhan ataupun sayuran yang bisa ditanam. Nah, itu agar tanaman mereka itu terhindar dari balak atau terhindar dari wabah. Jadi pasti mereka itu akan menaruh sesajen di setiap pojokan lahan pertanian waktu setelah panen. Kemudian pandangan masyarakat mengenai bencana, sebenarnya pandangan konvensional melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan. Tidak dapat diprediksi, tidak menuntut terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak menerima bantuan dari pihak luar. Jadi memang betul bahwasanya setiap bencana itu
terjadi di luar prediksi kita, tidak menentu terjadinya, dan juga tidak dapat dikendalikan terkait kapasitas bencananya itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau menurut orang yang beragama Islam, jadi setiap musibah atau bencana itu yang mengatur adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita selaku manusia sebagai makhluk Tuhan hanya bisa berikhtiar, berusaha untuk meminimalisir kerugian dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun di era sekarang, di tahun 2021, itu teknologi, seiring perkembangan teknologi, bencana alam yang akan terjadi itu sudah bisa mulai diprediksi. Seperti bencana tsunami yang sudah bisa diprediksi dengan alat detektor tsunami, kemudian gempa bumi yang bisa diprediksi dengan alat detektor gempa bumi yang biasa ditaruh di dekat gunungan, kemudian karena gunung meletus juga sudah mulai bisa deteksi menggunakan alat teknologi yang diciptakan oleh manusia. Namun tetap setiap bencana alam yang terjadi itu tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dihindari. Namun bisa diminimalisir kerugiannya dengan mitigasi bencana. Dan pandangan masyarakat mengenai bencana menurut ilmu pengetahuan alam. Jadi selanjutnya, berkembang pemahaman masyarakat mengenai bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Dalam tahapan ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar biasa, tidak seperti biasanya. Bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Banyakkan peristiwa alam yang merugikan manusia itu kan bisa disebut dengan bencana. Namun setiap bencana yang terjadi itu mereka menganggap bahwasanya manusia bukan sebagai penyebab, melainkan manusia itu sebagai korban. Namun setelah kita pikir-pikir kembali, kita pikir secara logika, pasti ada campur tangan dari manusia. Kenapa kok bencana itu terjadi? Banyak sekali eksploitasi alam yang mulai dilakukan oleh manusia secara besar-besaran dan di luar batas wajar. Seperti pembuangan sampah di sungai yang menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat sehingga menimbulkan bencana banjir. Kemudian pembakaran lahan hutan secara besar-besaran sehingga hilangnya daerah resapan, kurangnya suplai oksigen sehingga menyebabkan global warming atau pemanasan global serta rawan tanah longsor. Jadi untuk daerah-daerah pegunungan yang hutannya sudah mulai habis, mulai dieksploitasi oleh manusia sebagai untuk kebutuhan manusia masing-masing, entah itu untuk kebutuhan alih fungsi lahan sebagai sumber penghasilan, entah itu untuk hunian atau rumah tempat tinggal. Jadi kalau di daerah tersebut pohonnya kurang, nah itu seringkali terjadi longsor. Karena lahan yang ada di sekitar itu di bawah tanahnya itu sangat apa
istilahnya itu kurang yang merekatkan tanah di sekitar itu. Jadi jika saat tanah tersebut itu masih ada pohonnya, jadi pohon itu kan memiliki akar. Jadi akar ini yang bertugas sebagai istilahnya pengaman dari tanah agar tidak terjadi longsor. Namun saat pohon tersebut ditebang, entah itu ditebang atau dibakar, maka akarnya kan akan hilang. Serta daerah resapan air itu akan berkurang. Dan itu menimbulkan bencana alam bahaya itu longsor. Jadi eksploitasi manusia itu sebenarnya juga memiliki pengaruh juga kepada bencana alam. Bencana alam itu terjadi. Itu kembali lagi kepada manusia sendiri. Bagaimana seharusnya manusia selaku makhluk yang ada di bumi yang memiliki akal itu memanfaatkan alam sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kemudian menurut ilmu terapan, pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, konstruksi, sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Jadi menurut ilmu terapan itu bencana alam itu yang terjadi itu bisa didefinisikan bencana itu berdasarkan ketahanan atau tingkat kerusakan akibat dari bencana yang telah terjadi. Jadi berapa banyak bangunan atau konstruksi yang rusak karena bencana itu terjadi. Jadi mitigasi yang dilakukan menurut ilmu terapan ini yaitu dengan meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Jadi ada di beberapa daerah, entah itu di luar negeri ataupun di Indonesia, itu bangunan sekarang sudah mulai canggih. Jadi ada yang namanya bangunan anti gempa. Jadi waktu gempa itu terjadi, bangunan tersebut cuman goyang-goyang, tapi tidak akan roboh. Karena struktur yang dirancang sedemikian rupa memang memiliki tujuan atau enggak seperti rumah adat yang ada di daerah Sumatera atau Kalimantan, di mana rumah adat mereka itu berbentuk seperti rumah panggung. Jadi rumah panggung ini seperti rumah tapi kayak ada panggungnya. Jadi ada spot kosong di bawah tempat mereka tinggal. Dan itu juga memiliki fungsi salah satunya untuk mitigasi bencana. Jadi tujuan mereka membuat rumah panggung, rumahnya tidak menyentuh tanah, atau diberikan stand atau area tidak menyentuh tanah. Itu sebenarnya tujuannya yang pertama agar terhindar dari banjir. Jadi untuk masyarakat di daerah Kalimantan yang daerah pinggiran sungai, itu pasti mereka itu membuat rumah itu rumahnya berupa rumah panggung agar mereka terhindar dari banjir. Di sewaktu-waktu jikalau banjir itu datang secara tiba-tiba, jadi masyarakat tidak akan khawatir kalau banjirnya akan masuk ke dalam rumah karena rumah mereka itu memiliki jarak dari tanah sehingga banjir itu tidak akan masuk ke dalam rumah. Jadi seperti itu. Dan secara progresif, pandangan ini secara progresif bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana sebagai masalah
yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran pada pemerintah dan masyarakat untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkannya dalam pembangunan. Jadi dalam negara itu sekarang sudah memiliki lembaga khusus yang menangani tentang bencana, yaitu Basarnas. Di mereka itu memiliki tugas khusus untuk memitigasi bencana atau memberikan pertolongan pertama kepada korban dari bencana. Kalau menurut ilmu sosial, memfokuskan pada sisi manusianya. Bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya. Ancaman bahaya adalah fenomena alam, tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap atau tanggap. Misalnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Tapi kalau menurut pandangan ilmu sosial, itu ancaman bahaya dari fenomena alam itu tidak akan terjadi jika manusianya siap atau tanggap. Sesuai dengan definisi bencana di awal tadi, bahwasanya bencana alam itu adalah fenomena alam yang terjadi yang mengakibatkan kerugian atau memiliki dampak ataupun pengaruh kepada kehidupan manusia. Jadi jika manusianya itu siap atau tanggap dalam menghadapi suatu bencana, maka fenomena alam tersebut tidak bisa disebutkan dengan bencana jika tidak memiliki dampak atau pengaruh khusus pada kehidupan manusia. Kemudian menurut pandangan holistik, pendekatan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan, dan risiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadian. Jadi menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan bencana itu lebih ditekankan kepada adanya bahaya, kerentanan, dan risiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Jadi gejala alam itu akan menjadi bahaya jika memang fenomena tersebut atau gejala alam tersebut mengancam kehidupan manusia. Dan bahaya jika bertemu dengan kerentanan atau ketidakmampuan masyarakat itu akan menjadi risiko bencana. Dan risiko bencana akan berubah menjadi bencana. Semakin kecil kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat dalam meminimalisir atau mengatasi risiko bencana, maka semakin besar bahaya yang akan ditimbulkan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian konstruksi tentang bencana. Yang pertama, bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tak terelakkan, tapi menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan normal. Jadi bencana itu selalu masuk pada kehidupan manusia itu secara rutin dan normal. Itu tidak tiba-tiba terjadi boom, tiba-tiba terjadi bencana. Tidak. Namun terjadinya itu tiba. Namun sebenarnya ya bencana ini sudah masuk ke dalam salah satu aktivitas manusia untuk kehidupan yang ada di bumi juga. Ya, kita sebut
pasti terjadinya tidak bisa terelakkan. Dan alam telah seringkali memberikan isyarat melalui tanda-tanda seperti melalui binatang, hawa, angin, mimpi, dan lain-lain. Jadi alam itu sebelum akan terjadi suatu gejala alam atau fenomena alam, entah itu gempa bumi, hujan, longsor, tsunami, dan lain sebagainya, pasti memberikan tanda-tanda. Biasanya yang seringkali sebagai penanda, yang seringkali dijadikan sebagai penanda bahwasanya akan terjadi fenomena alam atau bencana alam oleh manusia, itu yang seringkali terjadi, yang seringkali dijadikan penanda, yaitu burung. Jadi burung itu akan terjadi sesuatu, itu pasti memiliki ciri khas khusus. Semisal kayak akan terjadi hujan, jadi di atas langit itu pasti tidak akan ada burung yang akan terbang. Jadi sangat sepi sekali, sangat kosong sekali burung-burung yang biasanya mengudara. Itu waktu sebelum kalau akan terjadinya hujan. Nah, waktu terjadinya gunung meletus atau gempa bumi, jadi semua burung-burung itu tanda-tandanya itu kan banyak sekali burung yang berterbangan dan terbangnya itu beriringan. Artinya dalam kelompok. Dan itu terjadi secara tiba-tiba. Kata terbang secara tiba-tiba. Itu biasanya digunakan sebagai tanda bahwasanya akan terjadinya gempa bumi atau gunung berapi. Kemudian yang kedua yaitu tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana, karena ia bergantung pada kerentanan baik individu fisik, lingkungan sosial, dan ekonomi. Jadi semakin minim kerentanan masyarakat dalam deteksi bencana, semakin besar peluang mereka berhasil dalam. Dan kerentanan tidak hanya bersifat fisik, namun juga mentalitas dan kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi ancaman. Jadi kapasitas masyarakat, jika masyarakatnya kurang mengetahui bagaimana secara daerah sekitar mereka pernah terjadi bencana alam apa saja, kemudian mereka harus melakukan apa saja kalau suatu saat nanti itu mengalami bencana. Itu juga termasuk kepada kerentanan masyarakat. Jadi minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana itu nanti akan membawa pada risiko bencana. Tentunya itu nanti menjadi bahaya. Dan untuk tentang bencana yang ketiga yaitu bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia, mana modernitas telah seolah membuat manusia berada pada posisi superpower dibanding dengan makhluk lainnya dalam mengelola alam semesta. Namun ternyata manusia modern dalam banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam mengelola alam untuk kebaikan alam semesta. Seperti kasus balik batu dan balik kayu di gempa Lombok. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya eksploitasi alam itu pasti terjadi seiring kebutuhan manusia. Setiap tahun, seiring berjalannya waktu, setiap tahun, setiap detik, kebutuhan manusia itu pasti akan bertambah. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kebutuhan pokok terutama seperti makanan, rumah, atau hunian, pakaian,
Semakin banyak manusianya, jumlah manusianya, kuantitas manusianya, maka semakin banyak juga kebutuhan yang mereka butuhkan. Jikalau alam tidak kebutuhan manusia yang disediakan alam tambah tahun itu semakin sedikit, maka manusia akan pasti melakukan eksploitasi alam untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi kembali lagi sesuai dengan hukum alam, yaitu siapa yang bertahan, dia adalah makanya dan kali kita dengar terkait pembukaan lahan, peralihan fungsi lahan yang awalnya dari hutan menjadi lahan pertanian, kemudian pembakaran hutan secara besar-besaran, itu tujuannya kebutuhan manusia. Dan di era modern ini manusia itu sudah mulai kehilangan kebijaksanaannya dalam mengelola alam. Jadi mereka sangat serakah sekali kepada eksploitasi alam untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Sebenarnya kebutuhan mereka sudah tercukupi hanya dengan mengambil beberapa kekayaan alam. Sebenarnya kebutuhan pokok mereka itu sudah tercukupi. Namun kembali lagi pada definisi manusia yang memiliki nafsu atau keinginan, jadi mereka sangat serakah sekali. Dia menginginkan lebih dan lebih. Selalu merasa kurang apa yang diberikan alam kepada diri. Sebenarnya apa yang terjadi? Kerentanan bencana itu resiko terjadinya bencana menjadi sangat besar. Banjir, kan tidak ada daerah resapan, minimnya ruang atau tanah resapan, sehingga air tidak bisa masuk, akhirnya meluap di atas permukaan dan menyebabkan banjir. Kalau banjir terjadi, kembali lagi ke manusia sendiri yang akan mengalami dampaknya. Tidak bisa hidup dan normal, rawan terkena penyakit malaria, rawan terkena penyakit hipotermia, dan sebagainya. Jadi setiap yang dilakukan manusia kepada alam itu dampaknya akan kembali kepada manusianya. Jadi pertanyaannya, jika bencana telah ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dan menjadi bagian integral dari kehidupan, lalu mengapa setiap terjadi bencana, manusia selalu tidak siap dan seringkali menelan banyak korban? Jadi, jika teman-teman memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai bencana sebagai fenomena sosial. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau sikap baik itu entah sengaja ataupun tidak sengaja itu menyinggung beberapa orang atau institusi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.